Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan mengomentari kasus pengakuan mantan istri Dahniel Azhar Simanjuntak. Sang mantan istri itu bernama Henny Novitasari. Melalui status Facebook-nya, Henny bercerita tentang penderitaannya sebagai istri Dahniel yang saat ini adalah juru bicara Prabowo, sang capres sekaligus Menteri Pertahanan. Saya ungkap di sini karena kalau apa yang ditulis oleh Henny benar, ini adalah perilaku suami yang luar biasa jahat. Henny sudah menjadi istri selama 17 tahun, dan ternyata selama pernikahan itu, dia mengaku menderita jiwa dan raga. Dan ini dilakukan oleh Dahniel, seorang public figure yang namanya sering disebut sebagai pemimpin politik di masa depan. Saya beri gambaran ringkas siapa Dahniel. Nama dia meroket terutama menjelang Pilpres 2019. Dia ditunjuk sebagai koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Karena itu, di masa kampanye Pilpres 2019, Dahniel sangat sering muncul di media. Dia itu public figure yang dikenal jago debat dan kritis. Namun di sisi lain, dia pernah juga dituduh terlibat korupsi 2 miliar rupiah dana Kemah Pemuda Islam Indonesia pada 2018. Ketika itu, Dahniel masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Penting dicatat, salah satu orang yang bersaksi untuk menyelamatkan Dahniel adalah sang istri tadi, Henny Novitasari. Henny sampai membuat klarifikasi dalam surat terbuka untuk memberi kesaksian yang membantah tuduhan korupsi itu. Dia menyatakan uang 2 miliar rupiah itu masuk ke rekening Pemuda Muhammadiyah, bukan ke rekening pribadi Dahniel. Antara lain, berkat kesaksian Henny itu, Dahniel dinyatakan tidak terbukti korup. Sesudah kasus itu lama nama Dahniel menghilang. Sampai bulan lalu, dia dikabarkan menikah dengan Muna Soraya, seorang dokter kecantikan yang adalah putri seorang anggota DPRD Sumatera Utara, fraksi Gerindra. Selain memiliki klinik kecantikan, Muna juga dikenal menjual beberapa produk skincare. Ini sempat menimbulkan spekulasi macam-macam karena yang publik tahu selama ini istri Dahniel adalah Henny. Banyak orang bertanya-tanya apakah Dahniel poligami atau apa? Ini sampai membuat juru bicara Dahniel harus menjelaskan bahwa Dahniel sudah bercerai sebelum menikah dengan Muna. Semua nampak normal, sampai tiba-tiba saja beberapa hari yang lalu pada 20 Februari beredar viral postingan Facebook Henny. Cerita Henny luar biasa dramatis. Anda silahkan membaca langsung saja ya kisahnya di laman FB Henny yang sampai saat ini masih belum diturunkan. Di sini saya ringkas saja beberapa hal dramatisnya. Di awal tulisan dia bilang dia menulis status FB ini agak panjang karena muak dengan omongan sampah. Henny bilang selama 17 tahun menikah, dia hanya diam. Bahkan ketika mereka bercerai 3 tahun yang lalu, dia juga diam. Tapi sekarang dia bicara karena dia dijelek-jelekkan. Dengan sedih dia menulis, "Perempuan yang kamu jelek-jelekin kemana-mana itu adalah perempuan yang telah melahirkan 4 anak, menyusui, merawat, mengasuh anak-anak selama kurang lebih 17 tahun. Henny bercerita bahwa dia sudah menderita sejak awal pernikahan. Dahniel ternyata tipe suami yang tidak mau terlibat dalam urusan domestik. Ketika Henny hamil anak pertama dan mengalami morning sickness muntah-muntah, Henny malah harus cuci piring, nyapu, ngepel sebelum berangkat kuliah semester akhir. Sementara sang suami hanya duduk dengan bosi sambil nunjuk-nunjuk. Ketika anaknya lahir, tapi Henny tidak bisa menyusui karena air susunya tidak ada, sang suami malah nyalah-nyalahin karena Henny tidak bisa menyusui. Saat hamil anak berikutnya, Henny pernah juga harus berangkat sendiri naik ojek jam 1 pagi ke rumah sakit walaupun di jalan air ketubannya pecah. Sementara suami asyik tidur di rumah. Bayangkan, harus naik ojek ke rumah sakit sementara ketubannya pecah tanpa didampingi suami yang memilih diam di rumah. Lalu karena keterbatasan gaji suami sebagai PNS, Henny juga harus banting tulang mencari uang tambahan selama bertahun-tahun. Dia bahkan harus pasang badan menghadapi pemilik kontrakan yang mengomel karena keterlambatan pembayaran. Dia jualan baju, jadi agen asuransi, jualan piscok, puding, jadi event organizer lomba anak-anak di mall untuk menghidupi keluarga. Henny juga bercerita bagaimana dia pasang badan saat sang suami terkena kasus dana perkemahan yang tadi saya sebut di awal. Dia sampai dimaki-maki netizen karena pembelaan itu.
Henny jugalah yang menghibur suami yang stres berat karena tertimpa kasus tuduhan korupsi itu. Tapi ironisnya, ketika akhirnya mereka bercerai, menurut Henny, Daniel bercerita kemana-mana bahwa mereka bercerai karena Henny membawa lari uang 5 miliar rupiah. Daniel juga digambarkan sebagai suami yang suka mencaci maki istrinya, menyebut Henny tolol, bodoh, tidak becus, bahkan di depan anak-anaknya. Suara Daniel memaki Henny sedemikian kerasnya sehingga bisa didengar oleh para tetangga. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah ringkasan dari apa yang tulis Henny. Terus terang sedih sekali membaca status Facebooknya. Benarkah apa yang diungkapkan Henny? Tentu saja saya tidak tahu pasti. Mungkin di sebagian orang terbersit pertanyaan apa motivasi Henny menulis postingan sebedas ini. Apakah karena dicemburu bahwa Daniel menikah lagi dan kini membesarkan anak-anaknya? Apakah ada motif politik menjelang Pilpres 2024? Saya terus terang tidak terlalu peduli dengan spekulasi mengenai motivasi. Yang lebih penting adalah, benarkah cerita Henny? Cerita Henny kalau benar adalah sekedar puncak dari gunung es perlakuan semena-mena suami terhadap istrinya di negara ini. Di luar sana mungkin ada jutaan istri yang dalam derajat berbeda-beda menderita karena perlakuan suami. Dan itu tidak boleh kita diamkan. Kekerasan terhadap istri akan terus berlangsung bila masyarakat memilih diam dan membiarkan. Saya tidak ingin diam, dan saya berharap cerita Henny ini kita bicarakan. Apalagi respons Daniel terhadap postingan Henny ini sangat mencurigakan. Dia menghindar. Ya misalnya dihubungi media Kumparan. Menurut Kumparan, Daniel enggan menanggapi status Henny. Dia mengaku ingin fokus dengan keluarga barunya. Menurut Daniel, dia fokus membesarkan anak-anaknya agar mereka menjadi yang terbaik. Dia juga menyatakan dia akan mengabaikan fitnah tanpa menyebut fitnah yang mana. Di laman Facebooknya, Daniel hanya memposting sebuah foto dia dan istri barunya serta anak-anaknya makan malam bersama. Dia menulis caption yang menggambarkan dia berhasil menjaga anak-anaknya menjadi pribadi yang jujur, tidak menyakiti orang lain, apalagi berbohong dan menipu orang lain. Daniel juga mengungkapkan bahwa ia mengajarkan anak-anaknya agar tetap setia kepada pasangannya sampai akhir. Meskipun akhirnya diduakan hingga ditinggal, kata Daniel, ia selalu berpesan untuk tetap menjaga keluarga dengan baik. Daniel sama sekali tidak menjelaskan benar tidaknya kisah Henny. Saya doakan saja Henny menemukan hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Dan mudah-mudahan para istri yang menderita karena perlakuan semena-mena suami-suami mereka juga berani bicara untuk mencegah agar kejahatan semacam ini tidak lagi berulang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.